Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Hanifan, nomor BP 20101152630172 dari kelas IF5. Di sini saya akan menjelaskan tugas jaringan komputer, yaitu tentang internet dan inovasi internet terbaru. Pengertian internet. Internet merupakan jaringan global komputer dunia, besar dan sangat luas sekali, di mana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke negara lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari teks, gambar, video, dan lainnya. Internet itu sendiri berasal dari kata interconnection networking, yang berarti dari jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini menggunakan protokol, yaitu TCP/IP. TCP adalah Transmission Control Protocol, bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar. Sedangkan IP atau Internet Protocol yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TPC/IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data. Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas internet, Anda harus berlangganan ke salah satu ISP atau Internet Service Provider yang ada dan melayani daerah Anda. ISP ini biasanya disebut penyelenggara jasa internet. Bisa menggunakan fasilitas dari Telkom seperti Telkomnet, TAN, Speedy, dan juga layanan ISP lain seperti First Media, Zip, dan sebagainya. Internet memberikan banyak sekali manfaat. Ada yang bisa memberikan manfaat baik dan buruk. Baik bila digunakan untuk pembelajaran informasi, dan buruk bila digunakan untuk informasi kekerasan dan lain-lainnya yang negatif. Internet ini memungkinkan pengguna komputer di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara saling mengirimkan email, menghubungkan komputer satu ke komputer yang lain, mengirim dan menerima file dalam bentuk teks, audio, video, membahas topik tertentu pada newsgroup, website, social networking, dan lain-lain. Definisi internet menurut para ahli. Terdapat beberapa definisi umum dari internet yang dijelaskan oleh para ahli. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nomor 1, O'Brien. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Yang kedua, Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Yang ketiga, Sarwono. Menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Selanjutnya, manfaat internet. Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis, serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sudah waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan internet bagi manusia. 1. Di bidang bisnis. Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan website, usaha, e-commerce, startup, dan industri kreatif yang lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika telah berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi lebih luas. Yang kedua, bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor yang penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal,
pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Yang ketiga, di bidang informasi. Saat ini, banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara tepat dan cepat. Sesuai dengan pengertian internet sendiri, media elektronik di abad ke-21, banyak yang telah memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi secara cepat dengan jangkauan yang lebih luas. Misalnya, perusahaan media cetak selain memberikan berita melalui surat kabar, juga membuka media channel di internet untuk mendapatkan berita. Tidak hanya dari lingkup dalam negeri saja, tetapi sudah mencakup internasional. Selanjutnya yang keempat yaitu bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Yang kelima, bidang sosial dan hiburan. Bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah, agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Selanjutnya, sejarah internet. Sejarah dari adanya internet dimulai pada tahun 1969. Ketika itu, Departemen Pertahanan Amerika (US) Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan jumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET, Advanced Research Project Agency Networking, pada 1970. Sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Kemudian, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986, didirikanlah NSFNet, National Science Foundation Network, yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau WWW, mulai diperkenalkan oleh GERN. Dan akhirnya, pada tahun 1993, mulai dikembangkan Internik untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri, mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang layanan internet. Fasilitas atau layanan yang ada di internet meliputi banyak fasilitas yang dibahas pada diktat ini yang ada banyak digunakan untuk pembelajaran, antara lain WWW atau World Wide Web. WWW adalah sebuah layanan pada internet yang berfungsi untuk menampilkan suatu situs atau website guna mencari suatu informasi. Program yang digunakan untuk browsing atau surfing adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, Navigator. Untuk melakukan browsing harus mengetik alamat website pada address, misalnya www.detik.com atau www.browten.com, www.infir.com, www.puspendik.com, www.plaza.com, www.geocities.com, dan www.yahoo.com. Selanjutnya yang kedua yaitu ada email. Email atau electronic mail, sebuah layanan untuk pengiriman surat elektronik. Untuk mengirim email, kita harus mempunyai email atau mailbox. Untuk membuat mailbox melalui website tertentu yang menyediakan layanan tersebut, seperti yahoo.com, plaza.com, telkom.net, doraemail.com, dan lain-lain. Selanjutnya ada mailing list. Sering disebut dengan mail-list, yaitu layanan internet sebagai pengembangan dari email yang difungsikan untuk berdiskusi melalui mail-list. Kita dapat menyampaikan pengumuman seperti lomba, pidato, olimpiade, sains, artikel menarik, dan lain-lain. Setiap email yang dikirim akan disampaikan kepada seluruh anggota untuk mendapatkan informasi.
Dan untuk mendapatkan layanan mails, kita dapat memanfaatkan fasilitas disediakan oleh www.yahoo.group.com. Kemudian yang terakhir yaitu dampak internet. Pemanfaatan internet sekarang ini kian meluas. Pada awal tahun 2000, internet lebih banyak digunakan oleh kalangan bisnis dan perkantoran. Mengaksesnya pun tak semudah dan semurah sekarang. Kini internet dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk pelajar. Program internet masuk sekolah pun diluncurkan untuk memberikan manfaat internet bagi pelajar. Internet membuat dunia seolah tanpa batas. Tanpa beranjak dari kursi warnet saja, seseorang sudah dapat berkeliling dunia, bertemu dan mengobrol dengan banyak orang, berkunjung ke banyak tempat, membaca banyak buku, dan memperoleh banyak informasi terbaru. Kumpulan inilah yang ingin diberikan kepada para pelajar sebagai sebuah produk teknologi. Internet bebas nilai. Internet ibarat koin yang memiliki dua sisi, sama seperti semua hal lain di dunia ini. Satu sisi memberikan manfaat positif dan satu sisi lagi memberikan dampak negatif. Dampak positif dari internet, manfaat internet bagi pelajar antara lain adalah: 1. Membuat pelajar terbiasa dengan teknologi komputer, dan informasi pelajar bukan hanya menjadi gaptek alias gagap teknologi jika tak menguasai internet, namun juga akan kalah langkah dalam menuju masa depan yang penuh persaingan. Selain itu, saat ini tak sedikit perguruan tinggi yang melakukan beberapa kuliahnya secara online. Yang kedua, bahan pelajaran dan pengayaan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas sering tak tuntas karena keterbatasan waktu. Pelajar dapat memperkaya dan memperdalam materi itu sendiri dengan memanfaatkan internet. Belajar tak hanya dilakukan untuk mengejar angka, namun juga untuk persiapan meraih sukses di masa depan. Yang ketiga, memperluas wawasan. Banyaknya informasi, tak hanya yang lokal, namun juga global, yang dapat diperoleh melalui internet membuat wawasan para pelajar menjadi lebih terbuka. Yang keempat, sarana komunikasi. Adanya layanan email dan jejaring sosial memudahkan pelajar berkomunikasi dengan pelajar yang lain yang berbeda sekolah, kota, bahkan negara. Secara umum, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet. Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di internet. Yang pertama, informasi untuk kehidupan pribadi, seperti kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial. Yang kedua, informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja, sains, teknologi, perdagangan, saham, tas, berita bisnis, profesi, asosiasi bisnis, dan berbagai forum komunikasi. Selanjutnya, jika tadi ada dampak positif, sekarang pasti ada dampak negatif dari internet. Kita memang tidak bisa menutup mata mengenai dampak negatif di kalangan pelajar, seperti kecanduan game online. Asyikan bermain game secara online ini sering membuat pelajar lupa waktu, melalaikan pelajaran, tak mempedulikan kesehatan, lupa makan, lupa istirahat, berjam-jam menatap layar komputer. Juga bersikap boros, mulai dari menghabiskan uang jajan pribadi hingga menggunakan uang SPP atau uang beli buku demi bisa bermain game online. Yang kedua, kecanduan jejaring sosial. Jejaring sosial seperti Facebook, Friendster, dan Twitter sering membuat para pelajar ini terlena, lupa belajar dan sedikit yang terjerat cybercrime. Positif negatifnya internet berada di tangan penggunanya. Bisa dibawa menjadi positif, bisa pula dibawa menjadi negatif. Tugas para pendidik dan orang tua adalah mengarahkan agar pelajar menggunakan internet secara positif untuk peningkatan dan pengembangan diri mereka. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.